dari Kocil 101 PSPD. Kami akan melakukan pemeriksaan neurologis. Stay tune. Baik, sekarang pasien dapat dilihat bahwa pasien membuka mata dengan spontan, yang artinya E-nya 4. Selanjutnya terbuka pemeriksaan verbal. Tanya, Ibu namanya siapa? Nama saya Siti. Namanya Siti. Ibu lagi di mana sekarang? Di rumah sakit, Dok. Rumah sakit. Baik, untuk poin verbal pasien V-nya 5. Selanjutnya untuk pemeriksaan motorik. Ibu boleh diangkat tangan kanannya? Tangan kiri bisa diangkat. Oke, kakinya bisa diangkat tuh kaki kanan. Oke, turunin lagi Bu. Kaki kiri bisa diangkat Ibu. Oke. Untuk motoriknya adalah nilainya 6. Maka GCS pasien adalah 15 atau kompas mentis. Jadi selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan rangsangan ginjal. Yang pertama adalah berdiri seperti satu yang dilihat dari tekuk punduknya. Lihat apakah ada tekanan saat pemeriksaan tekuk punduk. Ada atau ada tekanan. Oke, ada tekanan. Tubuh arahkan ke kiri, arahkan ke kanan. Tidak ada tekanan, maka berdiri seperti satu negatif. Lalu dilakukan pemeriksaan Rudensky 2. Pemeriksaan Rudensky 2 kita lihat dari pemeriksaan Lancet dan Carney. Kita lihat untuk positif dikatakan Rudensky 2 positif apabila ada fleksi dari kaki kontralateralnya atau tungkai kontralateral. Pertama kita periksa untuk Lancet dulu. Oke. Lalu selanjutnya kita lihat untuk kakinya, lihat apakah ada fleksi di kontralateral apabila diangkat dari hasil berubah. Oke. Untuk Rudensky 2-nya negatif. Lalu selanjutnya kita lakukan pemeriksaan Rudensky 3. Kita kasih tekanan di os zigomatikusnya. Kita lihat apakah ada fleksi kedua tungkai kanan. Melakukan penekanan di os zigomatikumnya. Dari tekanan dilihat apakah ada fleksi dari kedua tungkai tangan. Baik, tidak ada fleksi dari kedua tungkai tangan, maka untuk Rudensky 3-nya negatif. Oke, tidak ada fleksi dari kedua tungkai tangan, maka Rudensky 3-nya negatif. Lalu selanjutnya kita lakukan pemeriksaan Rudensky 4. Kita beri tekanan di area suprapubiknya. Kita lihat apakah ada fleksi dari kedua tungkai kaki. Baik, untuk Rudensky 4-nya negatif karena tidak ada fleksi dari kedua tungkai baik kanan maupun kiri. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan cranial nerve. Yang pertama adalah cranial nerve olfaktorius, di mana kita menilai apakah ada gangguan penciuman pada pasien atau tidak. Pada pemeriksaan ini kita mengenali pada pasien 3 aroma yang berbeda, lalu minta pasien untuk menutup mata dan menyebutkan aroma apa yang dicium pasien. Ibu, pertama saya kenalin dulu ya Bu ya, ini aromanya ada 3. Ibu ini bau teh ya. Yang ini kopi ya Ibu. Yang terakhir ada tembakau ya Bu ya. Oke. Maka sekarang minta pasien untuk menutup matanya. Ibu tutup mata. Ibu tutup matanya. Lalu minta pasien untuk menutup hidung sebelah kirinya. Kita minta sekarang melakukan pemeriksaan pada hidung kanan terlebih dahulu. Ibu, ini aroma apa? Tembakau. Ibu, ini aroma apa? Teh. Ibu, ini aroma apa Ibu? Kopi. Baik, pada hidung kanan pasien tidak ada masalah. Kita pemeriksaan hidung kiri ya Bu ya. Bu, ini aroma apa Ibu? Tembakau. Ibu, ini aroma apa? Kopi. Ibu, ini aroma apa Ibu? Teh. Baik Ibu, oke, boleh buka matanya Ibu. Baik, pada pemeriksaan CN1 atau olfaktorius tidak ditemukan gangguan penciuman pada hidung kanan maupun hidung kiri pasien. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada CN2 atau untuk CN opticus. Pada pemeriksaan ini dilakukan pemeriksaan pada mata. Apabila pasien memakai kacamata, maka minta pasien untuk mengubahkan kacamatanya terlebih dahulu. Lalu yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan
dasar dari alat pemeriksa dengan pasien yang akan diperiksa. Baik, selanjutnya minta pasien untuk menutup mata di sebelah kiri terlebih dahulu. Ibu boleh tutup mata yang terlebih dahulu ya Bu ya, tangannya seperti ini ya, jangan terlalu rapat. Oke, lalu minta pasien untuk menyebutkan huruf yang ditunjuk. E, Z, N, L, V, Y, F, P, U, F, N, 60 ya? 60. Oke. Baik, pada pemeriksaan visus mata kanan pasien didapatkan nilai 6/60 pada mata kanan pasien. Pemeriksaan visus juga dilakukan pada mata sebelah kiri pasien. Namun apabila pasien tidak dapat melihat dengan sinar lancar, maka dilakukan pemeriksaan counting finger. Untuk pemeriksaan counting finger dilakukan apabila pasien tidak bisa membaca sinar lancar dari yang paling atas. Suruh pasien untuk menyebutkan angka yang ditunjuk. Angka yang ditunjuk bisa 1, 2, dan 5. Oke. 1, 5. Oke. Dilakukan mundur sampai 6 langkah. Lalu untuk interpretasi hasilnya 1/60. Baik, selanjutnya dilakukan pemeriksaan menggunakan lambaian tangan apabila pasien tidak bisa melakukan pemeriksaan dengan counting finger. Ibu, masih ada? Ada. Ibu, masih ada Ibu? Ada. Baik, pemeriksaan dilakukan sampai mundur 6 langkah sampai menuju dekat standar atau batas jarak 6 meter. Hasil interpretasinya 1/300. Apabila pasien tidak bisa menilai dengan lambaian tangan, maka kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan cahaya. Ibu, ini cahaya dari mana? Atas. Oke. Ibu, ini cahaya dari mana Ibu? Bawah. Ibu dari mana Ibu? Oke. Dari mana Ibu? Dari atas. Oke. Untuk hasil pemeriksaannya didapatkan 1/hingga. Baik, selanjutnya lalu pemeriksaan tes lambung pandang. Pada pemeriksaan ini, pemeriksa menutup mata kanannya dan pasien menutup mata kirinya. Ibu, ini kelihatan Ibu? Kelihatan. Pastikan pada pemeriksaan ini mata pasien dan mata pemeriksa lihat satu titik atau lihat ke depan. Baik, sebelahnya Ibu. Ke depan ya Bu ya. Kelihatan. 3 itu adalah oculomotorius, trochlearis dan abdusen. Dulu 3, 4, 6. 3, 4, 6. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan cranial nerve 3, yaitu ada oculomotorius, cranial nerve 4, ada trochlearis, dan cranial nerve 6, yaitu abdusen. Alat yang digunakan adalah pen. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan untuk menilai bentuk dari pupil dan ukuran pupil, efek cahaya, direct dan indirectnya. Ibu boleh lihat depan, lihat satu titik, Ibu ya, lihat tangan saya, lihat jari saya, lihat depan. Oke. Ini Bu. Baik, dari pemeriksaan didapatkan bentuk pupil pasien kanan dan kiri adalah bulat. Lalu untuk ukurannya 3 mm untuk kanan dan kiri. Untuk efek cahaya indirect dan directnya positif kanan dan kiri. Saya akan melakukan pemeriksaan gerakan bola mata. Ada dua versi, ada duksi dan versi. Yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan pada kedua bola mata, bentuk matanya, yaitu pemeriksaan duksi. Ibu lihat, ikuti tunjuk saya Bu ya. Lihat depan, ikutin ya Bu ya. Yang melakukan pergerakan tangan membentuk huruf H. Selanjutnya, Ibu sekarang tutup dulu mata kirinya Ibu. Oke, tutupnya jangan terlalu rapat Ibu. Boleh sampai segini. Oke. Pemeriksaan, Ibu. Oke, sekarang tutup mata kanannya Bu. Semua ya Bu ya. Baik. Untuk interpretasi hasilnya, gerakan bola mata pasien mengikuti ke segala arah. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk KN atau cranial nerve 5.
atau trigeminal. Yang pertama saya menggunakan kapas untuk nyari tumpul dan menggunakan tusuk gigi untuk nyari tajam. Ibu, nanti saya bakal kasih rangsangan ya Bu ya di atas alis terus di pipinya. Nanti Ibu bilang ya Bu ya rasanya apakah sama kanan dan kiri, tapi nanti Ibu tutup mata Bu ya. Ibu, sebelumnya saya kenalin dulu Bu ya. Ibu, ini rasa kapas ya, ini kapas ya Bu ya. Oke, Ibu itu tusuk gigi ya. Oke ya. Oke, yang pertama saya akan melakukan pengenalan dulu terlebih dahulu pada pasien. Ibu, ini rasa kapas ya. Bisa Bu ya. Ibu yang ini tusuk gigi ya, ini agak tajam Bu ya. Oke. Selanjutnya, Ibu nanti Ibu bilang Bu ya kalau rasanya kanan dan kiri sama atau enggak ya. Oke, Ibu yang pertama ini ya. Ini rasanya apa Bu? Kapas. Kanan kiri sama nggak Bu? Sama. Sama Ibu. Oke. Selanjutnya, Ibu ini apa Bu? Gigi. Oke, nah selanjutnya kanan dan kiri sama nggak Bu? Sama. Bentar ya Bu ya. Sama. Oke, sama ya Bu ya kanan dan kiri. Oke. Bu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk kornealnya ya, rasa kornealnya. Ibu, ini tisu ya Bu ya. Untuk tisunya dipelintir sedikit sehingga membentuk agak tajam, lalu arahkan dari lateral mata pasien sampai ke arah medial mata pasien ya. Oke. Oke. Ibu, ya depan Ibu. Oke. Efek positif apabila kedua mata kanan dan kiri mengedip bersama. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan jaw refleks, di mana saya akan melakukan pengetukan di rahang bawah menggunakan paru refleks. Normalnya adalah pada saat diketuk, mandibula pasien akan sedikit terangkat. Oke, baik, normal. Baik, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan fungsi motorik untuk CN5-nya. Kita tekan di bagian temporal dan masseternya, lalu minta pasien untuk bagian mungunya. Kita lihat apakah yang sama atau tidak. Bagian temporalnya Ibu boleh mengunyah. Oke, kanan dan kiri ternyata sama. Baik, selanjutnya untuk masseternya Ibu boleh mengunyah. Oke, kanan dan kiri terasa sama. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan CN7 atau facialis. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 4 rasa, ada rasa manis, asam, asin, dan pahit. Oke. Sekarang minta pasien untuk menjulurkan lidahnya dan kita kasih rasakan di bagian 2/3 lidah pasien. Oke. Lalu minta pasien untuk menunjuk apa rasa yang dirasakan pasien. Oke. Oke, baik. Minta pasien untuk tersenyum. Oke, kita lihat simetris atau tidak kanan dan kiri. Untuk pasien simetris kanan dan kiri. Lalu minta pasien untuk tunjuk gigi Bapak, Ibu, itu gigi ke giginya yang kelihatan. Oke, kita lihat kanan dan kiri apakah simetris atau tidak. Untuk kanan dan kiri simetris. Lalu selanjutnya, Ibu boleh diangkat alisnya ke atas dikerutin. Oke, kita lihat kanan dan kiri simetris. Untuk kerutannya ada. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan CN8 atau vestibulocochlear menggunakan garpu tala. Pemeriksaannya ada Rinne test, ada Weber, dan ada Swabers. Yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan Rinne test. Ibu, nanti saya kasih tahu ini di belakang kuping Ibu. Kalau misalnya masih ada suara, Ibu tetap angkat tangan, tapi kalau udah nggak ada suara lagi, Ibu turun tangannya ya. Oke. Pemeriksaan dilakukan pada kuping kanan terlebih dahulu. Sekarang kuping kiri ya Bu ya.
Oke, untuk finger test normal. Selanjutnya lakukan pemeriksaan Weber test. Kita taruh garpu tala di bagian tengah atau di ubun-ubun kepala pasien. Kita lihat getarannya apakah sama kanan dan kiri atau ada yang lebih nyaring bagian kanan maupun bagian kiri. Ibu, nanti saya taruh di atas kepala. Ibu, kalau misalnya ada yang paling kencang suaranya, ibu boleh angkat tangan maupun kanan maupun kiri ya, mana yang terdengar lebih kencang. Sama aja dong. Baik, untuk interpretasinya normal, tidak ada suara yang lebih kencang di sebelah kanan maupun sebelah kiri telinga pasien. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan swab test, di mana di sini dibandingkan pendengaran dari penguji atau pemeriksa dan telinga dari pasien. Dilakukan untuk telinga kanan maupun kiri. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan CN9 atau glosofaringeal. Di sini kita lihat apakah ada refleks muntah pada pasien saat kita beri tong spatol di lidahnya. Oke, ibu boleh keluarin lidahnya. Oke, efek normal adalah ada efek. Baik, refleks pada pasien adalah normal. Sekarang kita melakukan pemeriksaan untuk CN10 atau vagus. Kita lihat dari dinding faringnya sendiri dan kita lihat juga dari kontraksi dari palatum molennya pada saat pasien bilang A saat kita ditekan pada tong spatol. Yuk bilang A. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan CN11 atau CN aksesorius. Pada saat ini saya akan minta pasien, ibu nanti saya kasih tekanan ibu di sebelah sini, nanti ibu lawan ya, ibu tetap menghadap ke sebelah sana ya bu ya, lawan ya. Oke, ibu boleh di depan dulu, ibu. Oke, sebelahnya. Ini lawan sini bu, lawan bu ya. Udah. Baik, selanjutnya tetap di chain sebelah. Di sini saya akan melihat kontraksi dari otot trapeziusnya dengan memberikan tekanan pada bahunya. Kita rasakan apakah tekanannya sama kanan dan kiri. Ibu dilawan ibu ya. Oke ibu. Oke, untuk tekanan pada trapezius nasalnya normal, kanan dan kiri kanannya sama. Terakhir saya akan melakukan pemeriksaan untuk CN12 atau hypoglosis. Di sini saya meminta pasien untuk mengeluarkan lidahnya. Kita lihat apakah ada atrofi atau fasikulasi pada lidah atau tidak, dan kita lihat apakah ada deviasi pada lidah atau tidak. Baik, untuk pada pasien normal, tidak ada deviasi dan tidak ada fasikulasi otot, normal. Selanjutnya kita akan memeriksa dari sistem motorik. Dari sistem motorik kita melakukan dari inspeksi. Inspeksi dilakukan dari ekstremitas atas dan bawah. Kita melihat apakah ada deformitas, muscle wasting, atrofi otot, fasikulasi, dan gerakan abnormalitas. Dilihat dari pasien tidak ada, dari inspeksi tidak ada abnormalitas. Dari otot tidak ada atrofi otot, tidak ada fasikulasi, dan tidak ada gerakan abnormalitas. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan kekuatan otot, di mana saya akan meminta pasien untuk mengangkat kedua tangannya dan nanti kedua kakinya, dan dilihat apakah pasien yang pertama dapat melawan gravitasi terlebih dahulu. Apabila dari pasien tidak dapat melawan gravitasi atau melawan tekanan, maka skornya itu bisa dari 4 ke bawah. Ibu boleh diangkat tangannya, nanti saya kasih tekanan, ibu tahan ya bu ya. Baik, karena pasien dapat menahan lebih dari 30 detik, maka skornya 5. Apabila pasien tidak dapat menahan lebih dari 30 detik,
atau kurang dari 30 detik, maka skornya 4. Namun apabila saya meminta pasien untuk mengangkat, tetapi saat saya beri tekanan itu hanya bisa menahan kurang lebih 10 detik dan slowly turun ke bawah, maka skornya 3. Namun apabila pasien tidak dapat mengangkat tangannya sama sekali, hanya dapat menggerakkan ke samping kiri dan kanan, maka skornya 2. Apabila pasien hanya berkontraksi, maka skornya 1. Dan apabila pasien tidak dapat menggerakkan sama sekali dan tidak ada kontraksi, maka skornya 0. Kemudian saya akan menilai dari tonus otot. Didapatkan abnormalitas apabila tonus ototnya itu meningkat. Saya akan menggerakkan tangan ibu. Nanti di sini saya akan merasakan dari tonus ototnya ibu ya. Dari pemeriksaan tonus otot didapatkan tonus otot tidak meningkat. Selanjutnya di sini saya akan Serius yuk. Selanjutnya di sini saya akan menilai dari fasikulasi otot pasien. Yang pertama saya akan melihat terlebih dahulu. Biasanya dengan dilihat akan terlihat ada kedutan otot di bawah kulit. Namun apabila tidak terlihat, itu kita bisa menggunakan penuh refleks untuk melihat dari kedutannya. Kalau dari penglihatan tidak ada kedutan di otot pasien. Di sini saya akan menilai dari sistem sensoriknya, di mana sistem sensorik dibagi menjadi 2, ada ekstroseptif dan proprioseptif. Di mana ekstroseptif itu kita menilai seperti dari light touch, pain, dan temperatur. Di sini saya sudah menyediakan ada palu refleks untuk dari temperaturnya, kemudian ada tusuk gigi untuk light touch, pain, dan kapas untuk light touch. Kemudian saya akan menilai dari setiap dermatom di tubuh pasien dan dinilai apakah ada penurunan dari rasa sensorik yang dirasakan. Namun di sini saya akan menilai dari dermatom C6 atau cervical 6 yang berada di radicularis. Di sini saya akan membandingkan kedua dermatom. Apakah sama? Sama. Baik. Kemudian dari temperatur, di sini saya akan membandingkan juga kedua dermatom. Apakah sama? Sama. Kemudian dari light touch. Apakah sama? Sama. Maka tidak ada kelainan dari sistem sensorik di dermatom tersebut. Kemudian yang kedua adalah proprioseptif, di mana di sini saya akan menggunakan garpu tala dan saya akan menaruhnya di ibu jari kaki pasien dan dinilai apakah pasien dapat merasakan getaran dari garpu tala tersebut. Kemudian setelah itu saya akan menekan ibu jari kaki pasien dan dinilai apakah dapat dirasakan tekanannya. Terasa nggak? Rasa dok. Oke, selanjutnya saya akan menekan dari rasa. Selanjutnya di sini saya akan memeriksa refleks pasien, di mana refleks dibagi menjadi 3, yaitu ada refleks fisiologis, refleks patologis, dan refleks primitif. Refleks fisiologis normalnya adalah positif, namun refleks patologis dan refleks primitif normalnya adalah negatif. Maka demikian apabila didapatkan pada pemeriksaan terdapat refleks patologis dan refleks primitif, maka hasilnya adalah abnormalitas. Refleks fisiologis terdapat 6. Yang pertama ada refleks bicep, refleks tricep, refleks brachioradialis, refleks patellar, refleks Achilles, dan refleks abdomen. Yang pertama di sini saya akan melakukan pemeriksaan dari refleks bicep terlebih dahulu menggunakan palu refleks. Dilemesin aja ya Bu ya. Tricep. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari refleks tricep. Refleks tricep akan positif apabila terdapat ekstensi dari tangan atau kontraksi dari otot tricep brachioradialis. Ini saya akan melakukan refleks patellar. Refleks patellar akan positif apabila terdapat fleksi dari kaki atau adanya kontraksi dari otot
kaki. Refleks patelar akan positif apabila terdapat ekstensi dari tungkai kaki atau adanya kontraksi dari otot quadriceps. Selanjutnya saya akan memeriksa dari refleks Achilles. Selanjutnya saya akan meriksa refleks Achilles. Refleks Achilles akan positif apabila terdapat fleksi dari pantat. Kita memeriksa dari refleks abdominal dengan menarik garis dari right upper quadrant menuju ke umbilicus, kemudian dari left upper quadrant menuju ke umbilicus, kemudian dari arah sias menuju ke umbilicus, dan dari sias kiri juga ke arah umbilicus. Dan dilihat dari kontraksi ototnya normal apabila terdapat sedikit kontraksi otot perutnya. Saya akan memeriksa dari refleks patologis, di mana refleks patologis terdapat Babinski, Chadok, Oppenheim, Gordon, Rosolimo, kemudian Schaefer, Tromner, dan Hoffman. Di mana positif apabila terdapat dorsofleksi dan artinya adanya abnormalitas. Yang pertama, saya akan melakukan refleks dari Babinski. Selanjutnya, saya akan melakukan refleks dari Rosolimo. Selanjutnya, saya akan melakukan refleks Chadok. Selanjutnya, saya akan melakukan refleks dari sini lagi. Selanjutnya, saya akan melakukan refleks Oppenheim dan Gordon dan Schaefer. Kemudian Schaefer dan kemudian saya akan melakukan nggak ada ini lurus ternyata. Selanjutnya saya akan melakukan refleks Oppenheim. Saya akan melakukan refleks Gordon dengan menekan di betis pasien. Selanjutnya saya akan melakukan refleks Schaefer. Dan yang terakhir saya akan melakukan refleks Mendelbeck. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yang refleks terakhir, yaitu refleks primitif. Refleks primitif dibagi menjadi 4, yaitu ada glabella, palmomental, grasping, sama snout. Yang memeriksa dari refleks glabella, di mana saya akan mengetuk bagian dahi pasien dan dinilai dari berapa banyak pasien menutup mata. Apakah lebih dari 8 kali, maka itu abnormal. Dapat dilihat bahwa pasien tidak menutup mata sama sekali. Melakukan refleks palmomental, di mana saya akan memberikan sensasi dengan palu refleks di bagian tangan pasien atau di bagian palmarnya, dan dilihat apakah bagian mulut pasien itu atau bagian dagu pasien agak mengerut atau tidak. Didapatkan tidak ada refleks palmomental. Yang ketiga, saya akan melakukan refleks grasping dengan sama seperti tadi, saya akan memberikan sensasi di tangan pasien dan dilihat apakah pasien ada refleks menggenggam atau tidak. Didapatkan tidak ada refleks menggenggam. Kemudian yang terakhir yaitu refleks snout, di mana saya akan memberikan tekanan atau ketukan di bagian atas bibir pasien dan lihat apakah pasien mengkerutkan mulutnya atau tidak. Tidak, maka refleks primitif pasien tidak ada. Kita akan memeriksa dari koordinasi pasien. Yang pertama dari cara pasien berdiri, dilihat apakah ada
hilangnya keseimbangan atau ada gerakan tambahan. Dari pemeriksaan keseimbangan didapatkan tidak ada gangguan. Kemudian saya akan memeriksa dari romber. Boleh ibu tutup mata, kakinya disilangin ke depan seperti ini, tangannya dilipat dan tutup matanya. Kemudian dilihat apakah pasien adanya hilang keseimbangan atau tidak. Dari hasil tes romber tidak ada gangguan sehingga keseimbangan pasien masih bagus. Boleh dibuka matanya ibu. Selanjutnya saya akan melakukan tandem walking test, di mana saya akan menginstruksikan pasien untuk jalan dalam satu garis langkah yang sama. Jadi ibu nanti kaki kirinya langkahnya selalu bersamaan ya bu ya. Jadi kayak kaki kiri di depan, nanti kaki kanannya di depannya seperti itu ya bu ya. Boleh ibu jalan. Baik, ibu boleh balik lagi. Baik, pemeriksaan ini dinyatakan adanya abnormalitas apabila terdapat penyimpangan lebih dari 1 meter. Dari pasien ini tidak ada penyimpangan lebih dari 1 meter, maka hasilnya normal. Selanjutnya, di sini saya akan memeriksa dari koordinasi, yaitu finger to nose dan finger to finger. Yang pertama itu finger to nose. Jadi nanti ibu awalnya megang hidung dulu, nanti habis itu megang tangan saya ya bu ya, tapi dilakukan dengan cepat. Baik, selanjutnya ibu coba gabungkan tangannya seperti ini. Oke. Dari pemeriksaan finger to finger dan finger to nose didapatkan bahwa pasien dapat menempelkan kembali tangannya baik dengan pemeriksa dan dengan tangannya sendiri. Selanjutnya di sini saya akan menginstruksikan pasien untuk melakukan pemeriksaan rapid alternative movement dengan membalikkan tangannya secepat mungkin. Maka ibu boleh tangannya dibolak-balikan. Baik ibu, boleh dicukupkan. Tindakan ini dikatakan abnormal apabila satu tindakan tidak dapat dilakukan dengan tindakan lainnya. Maka sekian pemeriksaan fisik neurologis yang kita lakukan. Mohon maaf bila apabila ada kesalahan maupun kelalaian dari kami. Dadah!